Apakah Anda masih ingat ya tweetan Fadlizon atau statement Fadlizon pada 2015 yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Fadlizon bahkan menyebut setidaknya korupsi itu adalah oli pembangunan. Itu menurut saya statement yang pada saat lalu, kalau saya pikir-pikir itu sangat ngaco sekali ya. Bayangkan korupsi sebagai oli pembangunan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat semakin kesini, kayaknya ucapan Fadlizon juga ada benarnya juga ya. Apalagi pada saat lalu kita dikejutkan dengan korupsi yang konon katanya merugikan negara 300 triliun terkait timah. Itu bahkan korupsinya sangat wow sekali, sangat besar kalau menurut saya. Tetapi saat ini dikalahkan dengan Pertamina. Pertamina bahkan konon katanya kerugian negara itu terkait kasus impor minyak dan lain sebagainya itu kerugian negara mencapai hampir 1.000 triliun. Dan bahkan masih banyak lagi terkait pengoplosan minyak kita, terus korupsi di Asabri, Jiwasraya dan lain sebagainya, sangat banyak sekali dan totalnya itu triliunan, puluhan triliun. Kalau kita lihat kasus BLBI pada saat lalu yang merugikan negara 11 triliun dan lain sebagainya, itu menurut saya sudah sangat besar sekali ya, kerugian negara mencapai 11 triliun. Tapi saat ini 11 triliun itu sudah angka yang kecil. Kalau kita lihat kerugian negara saat ini terkait kasus korupsi sudah sangat kecil, dan saat ini sudah ratusan triliun, bahkan hampir 1.000 triliun. Apakah memang ucapan Fadlizon itu memang demikian ya? Kalau kita lihat realita di lapangan memang seperti itu. Nah, ini bahkan juga dikomentari oleh Nakula. Fadlizon, korupsi adalah oli pembangunan. Semakin banyak korupsi semakin maju pembangunan. Minyak goreng yang harusnya 1 liter diisi 750 mili. Anggaran makan bergizi yang harusnya 10.000 jadi 8.000. Pertamax yang harusnya oktan 92 jadi oktan 90. Belum lagi PT Antam yang pada saat lalu memalsukan emas dan lain sebagainya. Konon katanya kerugian negara mencapai ratusan triliun. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Memang ada benarnya ya ucapan Fadlizon ini ya. Nah, kalau kita lihat fakta lagi ya, bahkan KPK fee 5-15% sudah jadi kelasiman dalam proyek pemerintah. Wah, ini ada pemberitaan apa lagi ya? Konon katanya fee 5-15% sudah jadi kelasiman. Bayangkan 10%, misalkan proyek tersebut nilai total 1 triliun misalkan, fee-nya 50 miliar. Fee saja 5% 50 miliar. Bayangkan kalau misalkan 10% 100 miliar. Ini sungguh ugal-ugalan ya kalau hal-hal seperti ini dibuat sebagai lazim, kelasiman dan lain sebagainya. Seharusnya KPK ya, walaupun fee berapapun, seharusnya itu tidak diperbolehkan kalau misalkan perundang-undangan tidak mengatur terkait fee misalnya. Menurut saya sudah sangat wow sekali. Seharusnya memang tidak diperbolehkan fee seperti ini, dan pastinya juga akan memberatkan. Dan yang lebih menghebohkan, misalkan ada pengurangan, misalkan bangunan-bangunan dikurangi karena ya saking beratnya fee ini. Seharusnya 5-15% fee ini bisa membayar para kontraktor, bisa membayar tenaga kerja dan lain sebagainya. Tetapi gara-gara ada fee sebesar 5-15%, akhirnya ya dikurangi bahan-bahan bangunan dan lain sebagainya. Ini seharusnya KPK juga tegas ya dan menindak hal-hal seperti ini, karena ini konon katanya sebagai kelasiman fee 5-15%. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander mengungkapkan pembagian fee alias ongkos sebesar 5-15% kerap ditemukan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Menurutnya hal itu sudah jadi semacam kelasiman. Belanja pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa itu sangat besar saudara sekalian, dan praktik atau kejadian ditemukan oleh KPK dan APH aparat penegak hukum yang lain. Penerimaan fee itu sudah menjadi sesuatu yang lazim, ujar Alek dalam agenda rapat koordinasi nasional Rakornas Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. Fee proyek antara 5-15% itu adalah sesuatu yang lazim, sambungnya.
Ya benar sekali kemungkinan ya apa yang dikatakan oleh Fadlizon pada saat lalu ya. Saya kira itu cuma bercanda, tetapi ternyata beneran terjadi ucapan Fadlizon. Ini sangat wow sekali lah. Fadlizon sebut korupsi jadi oli pembangunan, pakar UGM logikanya keliru, tetapi memang benar adanya. Sekarang apa sih? Semua proyek itu pasti juga ada markup-nya, ada fee-nya. Itu juga fakta di lapangan memang seperti itu. Wakil Ketua DPR Fadlizon menyebut korupsi dapat menjadi oli pembangunan. Menurutnya, perilaku korupsi menunjukkan bahwa pembangunan di suatu negara berjalan. Meskipun ia juga tak membenarkan hal itu. Ekonom UGM tak sependapat dengan ucapan Fadlizon. Teori yang diucapkan Fadli dikenal sebagai Grace-Will Hypothesis yang pernah diteliti oleh beberapa ekonom asing. Teori ini berpendapat bahwa korupsi akan memperlancar perekonomian, sebab korupsi meningkatkan efisiensi birokrasi yang pada akhirnya memperlancar perekonomian. Namun teori tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia. Hal itu pernah dibahas di UGM dan dituangkan dalam naskah akademik Prakarsa Bolak Sumur Anti Korupsi pada 10 Maret 2015. Nah, ini padahal sudah tertanggal 30 Mei 2015, artinya sudah 10 tahun yang lalu. Bahkan Fadlizon pernah menyebut hal ini ya. Sebut korupsi adalah oli pembangunan, pakar UGM logika aja keliru ya. Ini sangat mengejutkan sekali ya Fadlizon ya. Saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari tukang kuli tarik tambang, Kang Hendro pancen jaluk dibengoi oli dasmuzon lambe lunyu. Ada benarnya bro kalau korupsi kecil, penjual bakso, sayuran, ikan dan lain-lain ikut kecipratan rezeki. Tapi yang sampai MM-an uangnya disimpan di luar negeri. Kok aneh ya, memang aneh sekali. Tetapi juga benar apa yang diucapkan Fadlizon ya. Sudah banyak yang terpleset kok, tinggal tunggu aja kejatuhannya. Sing ngomong nganu saiki kurus, negara garong, didikan manusia gorong-gorong. Suka-suka dia aja lah. Fadlizon berpikir seperti ya kodok kisut, ngomong pun udah kayak orang kurang sajen ya, seperti itu. Jadi menurut Anda seperti apa ya? Apakah memang ucapan Fadlizon ini satu persatu terbukti? Ternyata benar kalau kita lihat di akhir-akhir ini beritanya itu terkait korupsi saja, kerugian negara yang besar saja. Bahkan pada saat lalu makan bergizi gratis, pada saat lalu digembar-gemborkan Gibran itu anggarannya 15.000 dan akhirnya diketok oleh Pak Prabowo sebesar 10.000, dan 10.000 ini ada yang memangkas tidaknya. Ketika sudah di siswa itu dihitung hanya Rp8.000. Ya menurut saya sangat wajar sih. Bukan saya mendukung praktek-praktek ini ya. Jadi margin keuntungan ya 2.000 lah vendor-vendor yang menyediakan jasa makan bergizi gratis tersebut. Ya pastinya akan ada pemangkasan lah. Nah terus membayar karyawannya seperti apa? Terus keuntungan dari vendor tersebut apa? Kalau tidak 2.000 itu. 2.000 artinya itu dibagi membayar karyawan, keuntungan dan lain sebagainya. Ya tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.